Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Walaupun pada hari ini kita tetap belajar dalam jaringan, semoga kita tetap semangat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan diawali berdoa terlebih dahulu. Sekarang kita akan belajar tentang satuan waktu. Masih lanjutan materi yang kemarin, yaitu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan bulan, tahun, lustrum, windu, dasawarsa, dan abad. Anak-anak, pada pembelajaran matematika satuan waktu kali ini, kita akan lebih banyak belajar dalam mengerjakan soal cerita, di mana pada saat pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan dan saat ini kita akan lebih melatih diri dalam mengerjakan soal-soal cerita tersebut. Kalian tentu masih ingat kan dengan pembelajaran matematika yang kemarin? Yuk, kita sekarang ulas sedikit untuk lebih mengingatnya kembali. Oh iya, materi ini harus bisa dihafal luar kepala ya. Nah, untuk materi ini, kalian masih ingat kan dan tidak boleh lupa. Ibu akan mengulangnya sekali lagi. Dalam satu hari terdapat 24 jam, dalam satu jam terdapat 60 menit, dalam satu menit terdapat 60 detik, dalam satu minggu terdapat 7 hari, dalam satu bulan terdapat 4 minggu, dan dalam satu tahun terdapat 12 bulan. Ini adalah salah satu contoh soal cerita. Mari kita simak baik-baik ya. Andi menaiki bis dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 07.30. Lama perjalanan yang ditempuh oleh bis tersebut adalah 2 jam 35 menit. Maka, pukul berapakah Andi tiba di Bandung? Karena ini adalah soal cerita, jadi penyelesaiannya adalah menggunakan cara panjang. Andi berangkat menaiki bis pukul 07.30. Lama perjalanannya 2 jam 35 menit. Yang artinya kita langsung tambahkan 07.30 ditambahkan 2.35. Yang hasilnya adalah 09.65. Karena 1 jam hanya ada 60 menit, maka 0965 harus dirubah menjadi 10.05. Maka Andi tiba di Bandung pukul 10.05. Kita lanjut ke contoh soal cerita nomor 2 ya. Umur Ani dengan kakaknya berselang 13 bulan. Ani sekarang berulang tahun ke-12. Berapa umur kakak Ani? Penyelesaiannya adalah 12 tahun ditambah 13 bulan. 12 tahun tambah 1 tahun tambah 1 bulan. Karena dalam 1 tahun hanya terdapat 12 bulan. Hasilnya adalah 13 tahun tambah 1 bulan. Jadi, umur kakak Ani adalah 13 tahun 1 bulan. Nah, kalian sudah pasti mengerti kan? Sekarang waktunya kita mengerjakan latihan soal. 2 soal cerita ini kalian harus kerjakan dalam buku tulis kalian ya, dan harus menggunakan cara panjang. Ya, sekarang kita lanjut ke satuan waktu berikutnya. Pasti kalian sudah tahu kan? Dan materi ini harus kalian hafal di luar kepala ya, karena ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita baca secara bersama-sama ya. Dalam 1 triwulan terdapat 3 bulan. Dalam 1 semester terdapat 6 bulan. Dalam 1 caturwulan terdapat 4 bulan. Dalam 1 lustrum terdapat 5 tahun. Dalam 1 windu terdapat 8 tahun. Dalam 1 dasawarsa terdapat 10 tahun. Dalam 1 abad terdapat 100 tahun. Dan dalam 1 milenium terdapat 1000 tahun. Nah, setelah kita sudah mengingat kembali materi pembelajaran kemarin, sekarang mari kita baca dengan simak contoh soal cerita yang sudah tersedia di dalam video pembelajaran ini. Kita baca bersama-sama ya. Umur Naila 29 tahun lebih muda dari ayah. Sementara itu, umur ayah 2 windu lebih muda dari nenek. Umur nenek sekarang setengah abad. Berapa tahun umur Alia? Naila sekarang? Penyelesaiannya tetap menggunakan cara panjang. Jadi, umur nenek sudah diketahui yaitu 50 tahun. Umur ayah 50 tahun dikurang dari 1 windu itu sama dengan 8 tahun. Dan di sini ayah disebutkan 2 windu berarti 8 tahun dikali 2.
Jadi 50 tahun dikurang 16 tahun sama dengan 34 tahun lah. Jadi umur ayah 34 tahun. Yang kita cari adalah umur Naila. Umur Naila 34 tahun dikurang 29 tahun sama dengan 5 tahun. Jadi umur Naila sekarang adalah 5 tahun. Yuk kita lanjut ke contoh soal cerita nomor 2. Pada tahun 2020 usia kakek adalah 8 windu. Pada tahun berapakah kakek dilahirkan? Penyelesaiannya, diketahui usia kakek adalah 8 windu, di mana 1 windu itu adalah 8 tahun. Jadi 8 dikali 8 tahun sama dengan 64 tahun. Tahun lahir kakek sama dengan 2020 dikurang 64, yang artinya adalah 1956. Jadi kakek lahir di tahun 1956. Nah, sekarang kalian sudah mengerti kan bagaimana cara mengerjakan satuan waktu menggunakan soal cerita, seperti menggunakan hari, jam, menit, minggu, bulan, tahun, triwulan, semester, caturwulan, lustrum, windu, dasawarsa, abad, dan milenium. Tentunya kita mengerjakan soal evaluasi yang telah disediakan dalam video pembelajaran ini. Nanti ibu akan mengirimkan soal evaluasi tersebut di dalam WA. Jadi kalian bisa langsung mengerjakannya ke dalam buku tulis kalian ya. Jangan lupa untuk menulis soalnya dalam buku tulis tugas matematika kalian ya. Oh iya, satu lagi, untuk penyelesaiannya gunakan cara panjang ya. Jadi jangan langsung dijawab dengan jawabannya saja, namun menggunakan cara yang berurutan seperti di contoh tadi. Wah, tidak terasa kita sudah selesai pada pembelajaran hari ini. Jika anak-anak ibu ada yang merasa bingung pada saat mengerjakan soal atau memahami materi, silakan langsung menghubungi ibu melalui chat WhatsApp ya. Semoga kita bertemu pada saat pembelajaran berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.